Boyo guys, kembali lagi di channel Kujapau, channel pemersatu bahasa number one di Indonesia. Hai, jadi kali ini gue mau bikin video lagi. Videonya ini ya sedikit tidak berfaedah seperti kemarin-kemarin. Jadi kali ini gue mau bikin video tentang bagaimana gue bisa mendapatkan duit dalam kesehari-harian gue. Oke. Jadi maaf. Jadi maaf, gue bikin video ini tidak di dalam studio seperti biasanya, cuy. Jadi gue di sini bikin video ini di pinggir jalan, di teras rumah, ya kan. Lu tahu sendiri suara. Oke. Tuh kan, gue artis cuy, banyak yang nyapa cuy. Hai. Oke. Jadi bentar ya lagi. Oke, nggak apa-apa. Di sini gue gak bakal edit nih video. Gue mau bikin ini video panjang. Gue mau bikin video ini agak lama ya durasinya. Karena di sini butuh penjelasan yang detail. Kali ini belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi, cuy. Oke, ya kan? Ya. Kalian nyalakan lonceng notifikasi, jangan lupa like, comment dan share ya. Komen yang baik, jangan komentar yang negatif. Jadi kali ini gue ini mau ngomongin gimana sih caranya dapat cuan-cuanan. Jadi kali ini gue gak bakal bahas cewek cantik, cewek seksi biasa ya kan cuy. Gue kali ini mau share bagaimana pengalaman cerita. Jadi gue mau punya pengalaman ya. Jadi mau gue ceritain ke lo semua bagaimana gue bisa mendapatin duit yang lumayan, cuy. Bisa dapetin duit dengan enak banget. Jadi di sini daripada banyak bacot, langsung aja ke to the point-nya, oke? To the point-nya menit berapa tuh? 2 menit 15, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wes anjir. Kayak Pak Ustadz aja. Jadi ceritanya gini, gimana gue bisa ngedapatin duit sehari itu 1.500.000 bahkan bisa lebih. Oke. Dengerin nih, simak nih. Jangan skip videonya, karena kalau skip videonya ketinggalan info daging seperti ini ya. Jadi gue itu awalnya itu gue cerita dulu aja ya sejarah gue. Sejarah gue itu gue jualan gue itu oke. Jadi gue itu bisnis sablon. Ya, screen printing kayak gitu tahun 2013. Nah, tahun 2013 gue itu merintis mulai dari nol nih. Semua bisnis tuh gue mulai dari nol, nggak ada yang dari atas, semua dengan budget yang seminim mungkin ya, emang dari nol semua itu. Dan gue itu mulai usaha screen printing itu kaos, jaket, sablon sendiri dari teman-teman kayak gitu. Bikin branding, tapi nggak begitu terkenal sih, nggak begitu tenar ya, biasa-biasa aja. Terus tahun 2014 alright, gue tahun 2014 jadi sales kecantikan sih kayak gitu. Jadi gue udah cowok tapi jadi sales kecantikan cuy, anjir. Tapi di sini gue gajinya itu lumayan sih, lumayan gede, 3 kali lipat dari UMR di kampung gue, oke. Jadi situ gue lumayan sih, jadi kuliah sambil kerja. Nah, jadi gue punya usaha sendiri, usaha sablon itu tadi. Kalau ada pesanan gue garap sendiri, gue kerjain sendiri, kadang manggil teman buat bantuin. Dan setelah itu gue nyales jadi salesman, tapi salesman kecantikan, ada bedak, hand body dan lain sebagainya. Gue di sini gak sebut merek ya, ntar kena disclaimer atau apa ya. Nah, karena gue gak disponsori juga. Nah, terus habis itu gue tahun 2014 lah. Ya gue itu mulai kayak driver online kayak gitu, maksudnya bukan online sih. Kalau di kampung gue masih belum ada online, kayak disewa orang untuk driver, untuk maksudnya disewa orang keliling lah, maksudnya keluar kota kayak gitu ya. Orang nyewa jasa
jasa driver gitulah intinya. Dan setelah itu gue jual beli kayak motor, mobil, HP kayak gitu. Tapi itu sih udah gue mulai sejak gue sekolah. Masih gue sekolah itu udah jual beli HP kayak gitu. HP bekas, HP second, HP bekas orang, ya sama aja anjing. Ya maksudnya gue itu jual beli HP apa kayak semua kayak semua lah, barang-barang yang bisa dijual, dapat untung dikit banyak, udah yang penting kita usaha ya. Jadi gue suka kayak gitu ya. Terus akhirnya sampai tahun 2016 gue jual martabak cuy. Gue jualan martabak manis. Nah di kampung gue sebutnya Terang Bulan. Terang Bulan ini gue rintis tahun 2016 akhir. Jadi gue di sini tuh nemuin resep-resepnya dari internet sebenarnya. Tapi sebelumnya dulu juga pernah diajarin sama masternya Terang Bulan yang ada di kota gue, yang ada di kampung gue. Nah itu gue diajarin tapi udah lama sih, sekitar 3 tahunan yang lalu. Maksudnya tahun 2013 nya itu gue diajarin, tapi gue mulai usaha 2016. Nah 2016 gue udah lupa, udah hilang resepnya, jadi gue cari di internet. Nah di internet ini gue kumpulin jadi di internet ini gue kumpulin resepnya satu persatu. Gue coba ambil, anjir keren motornya. Jadi resep satu gue praktekin, ada resep orang lain gue praktekin lagi. Oh yang cocok ini. Dari berapa ya, 10-an mungkin, ada 10 bahkan lebih ya kali ya. Alright. Jadi mungkin sekitar 10 lebih. 10 resep lebih itu gue ambil hanya beberapa. Nah, di situ gue kumpulin, gue jadiin satu, gue simpulkan. Oh kalau kebanyakan gula seperti ini, kalau kebanyakan tepung ini seperti ini. Oh campurannya ini. Dan akhirnya gue menemukan resep yang di situ menjadikan Terang Bulan gue itu, martabak manis gue itu beda dengan martabak yang lain yang ada di seluruh dunia. Wah, maksudnya rasanya itu emang beda ya. Kedua itu teksturnya bukan seperti terang bulan martabak yang lain. Ya mereka itu sangat lembut kayak gitu. Orang-orang itu suka, mereka itu suka karena Terang Bulan gue itu empuk, lembut kayak gitu. Nah, tapi kalau gue pribadi sih nggak terlalu suka. Karena kenapa? Karena tekstur Terang Bulannya itu, tekstur martabak manisnya itu nggak ada. Jadi hampir seperti roti kalau menurut gue sih. Tapi semua customer tuh pada seneng. Tapi gue sendiri nggak suka karena apa ya? Karena terlalu lembut sih, terlalu empuk sih. Jadi tekstur kenyalnya itu nggak ada sama sekali. Memang murni empuk. Nah, di situ gue mulai jualan, dikenal banyak customer, mulai dari nol juga. Jadi gue itu bisnis Terang Bulan itu dari nol, dari dapurnya kakak. Setelah itu gue ada duit lagi, dapat laba, gue beliin kompor sendiri, gue nambah loyang lagi, beli loyang sendiri, beli alat-alatnya, beli pisau sendiri, beli semualah, toples apa kayak semuanya gue sendiri mulai dari nol. Dan setelah itu gue bisnis itu berjalan, terus bisnis gue yang lain juga tetap berjalan. Di situ gue mulai banyak kesibukan, jualan, nyablon juga, jadi driver online juga. Jadi gue jadi driver online. Nah di sini nih, jadi awalnya gue tahun 2017, jadi gue udah berjalan 1 tahun ya. Udah berjalan 1 tahun bisnis Terang Bulan martabak manis ini. Gue ikutan driver online, jadi driver. Nah
pada tahun 2017 akhir itu gue setelah lulus kuliah, gue langsung ikutan driver online ini, gak gue sebut ya, taksi online ini gak gue sebut mereknya, kalian pasti tahu sendiri. Nah, di sini kan ada dua platform itu kan, startup yang paling terkenal di Indonesia, kalian udah tahu sendiri lah, yang warnanya hijau-hijau kayak gitu. Nah, masih awal-awal ini enak. Jadi startup ini, oke, terima kasih Cik. Jadi startup ini memberikan, gue di sini pengen menikmati suasana pinggir jalan seperti itu, tapi jalannya padat, nggak terlalu padat sih. Oke, di kampung ini ya. Oke, bentar. Alright, biar durasinya agak lama dikit aja. Terima kasih sudah station ya. Nah, di sini nih yang poin paling penting, gue bisa ngedapatin duit 1,5 juta per hari, bahkan hampir 2 juta. Ya, gara-gara jadi driver ini. Nah, dan bagaimana usaha terang bulan gue? Usaha martabak. Ada anak buah gue, teman ya, gue suruh jaga, gue kasih gaji, jadi udah gue lepas. Resep yang bikin adonannya gue, dia tinggal masak, tinggal ngejual. Nah, gue gaji per minggu kayak gitu. Nah, resepnya gue fokus jadi driver. Setelah gue ngedriver ini, bagaimana cerita gue itu, gue dapet uang yang banyak itu bukan setiap hari guys ya, tapi bisa lah setiap hari seperti itu sebenarnya juga bisa. Tapi pada waktu itu gue masih lenggang-lenggang kangkung. Nah, ini buat kalian semua ya, pesan dari gue, kalau kalian itu mendapatkan bisnis celah yang enak, segala bisnis apapun, kalian itu jangan enak-enakan, kalian itu jangan malas-malasan. Di situ ada titik enak, langsung gali sedalam-dalamnya. Nah, itu kesalahan gue waktu itu kayak gitu. Gue terlalu lenggang-lenggang kangkung, gue terlalu santai. Sebenarnya gue itu bisa nabung itu uang bisa banyak sih sebenarnya. Tapi waktu itu gue males-malesan. Jadi gue santai, kerja enak gini, dapat uang enak. Jadi gue goblok. Pada saat itu gue merasa gue tuh kurang pinter kayak gitu. Dan akhirnya itu anak banyak sampah. Jadi gue tuh dapat duit. Ceritanya itu gue start pagi, habis sholat subuh, itu aplikasi gue nyalain, gue onin sekitar jam 6 biasanya gitu, ada di stasiun kereta lewat kayak gitu kan, gue jemput, seret nganter, uangnya dikit sih, cuman nganter deket-deket doang, nggak sampai 20.000, nggak sampai, cuman 15.000, kadang 13.000, cuman segitu doang. Nah, jam-jam padat kayak gini nih, mesti dapat orderan. Habis jemput orang di stasiun, nganter orang, setelah itu nganter orang, biasanya anak sekolah, guru kayak gitu. Setelah itu nganter orang kantoran, itu jam-jam padat sampai jam 8 lah, jam 8, jam setengah 9. Kadang jam setengah 9 tuh udah mulai sepi. Jam setengah 9, jam 9 tuh udah mulai sepi. Nah, biasanya yang keluar jam setengah 9, jam 9 itu orang yang gak kerja atau orang bisnis kayak gitulah. Jadi orang yang santai-santai, biasanya ibu rumah tangga, mulai main ke rumah teman, mungkin main ke mall atau belanja ke supermarket kayak gitulah, ke swalayan seperti itu. Nah, jadi jam-jam di atas jam 8, jam 9 ke atas itu udah mulai sepi, tapi jamnya bukan jam padat lagi, maksudnya jam segitu itu jam nganter orang yang orang santai-santai seperti itu. Nah, mulai di situ itu orang yang santai-santai seperti ini, mereka itu minta kontak person gue. Nah, mereka bilang, Mas, bisa nggak offline-an kayak gitu? Oh bisa Pak. Oh bisa Mbak, bisa Bu. Kayak gitu. Nah, jadi mereka itu
menilai gue mungkin cara nyupir gue, cara nyetir gue, cara komunikasi gue mungkin ya, itu membuat mereka nyaman mungkin. Dan makanya banyak customer gue itu orangnya pada baik semua ke saya. Dan itu orang-orangnya apa ya, suka ngasih tip kayak gitu. Dan mereka orangnya sangat-sangat baik semua. Jadi saya baik ke orang dan orangnya itu feedbacknya baik juga ke gue. Nah, di situ gue mulai banyak customer sampai customer luar kota. Mereka itu minta kontak person gue. Nah, di sini nih gue mau jelasin. Jadi waktu itu bonus kalau kita bisa nyelesain dalam waktu 20 kalau kita bisa nyelesain target. Maksudnya target itu waktu itu ada akumulatifnya kan, 10, 14 atau berapa kayak gitu. Pokoknya gue memenuhi target waktu itu. Kalau si ijo yang produk Indonesia itu bonusnya itu bonusnya 300.000. Bayangin, itu bonus doang, belum duit yang dari customer. Bukan duit yang dari customer tadi ya, itu di luar. Jadi uang bonus ini 300.000, ya kan, 300.000 ini masuk kantong gue sendiri, belum uang yang cash tadi dari orang-orang. Nah, yang cash tadi dari orang-orang itu mungkin kalau gue kumpulin semua itu juga sekitar kadang 200.000, kadang sampai berapa ya, kadang sampai 350.000 juga biasanya. Nah, tergantung sih, biasanya udah tutup poin pun gue juga masih ngejar, maksudnya. Tapi percuma sih waktu itu, gue mikirnya kalau udah tutup poin udahlah buat temen yang lain begitu. Udah tutup poin, bonus dapat 300, uang cash gue dapat 300 lah katakanlah. Nah, buat bensin full waktu itu gue pakai mobil Daihatsu bla bla bla, ya kan. Nggak sebut merek lah, pokoknya yang 1000 cc, mobil 1000 umat ya. Bukan awalannya bukan X sama A ya, tapi awalannya kalau di HHH itu S, kalau di TO itu C. Jadi kalian pikir sendiri. Nah, itu mobilnya. Jadi gue nggak di endorse di sini, oke? Itu mobilnya sangat irit. Jadi bensin 150.000 itu masih gak rugi sih, karena sangat-sangat irit. Nah, jadi gue pegang uang 150.000 buat makan, buat minum. Kalau di kota gue sini murah sih, kadang 50.000, kadang gue gak jajan sama sekali, kadang gue gak beli makan di luar. Gue pulang ke rumah, istirahat pulang ke rumah kayak gitu. Jadi uang gue utuh, ya 150.000 per hari. Nah, ini ngomongin uang itu tadi ya, yang dari customer. Bukan uang yang bonus. Kalau uang bonus langsung masuk ATM, itu langsung simpen di situ ya. Dan belum uang dari batokan dari orang-orang. Batokan itu apa? Bonus, tip. Nah, bonus tip dari orang-orang ini bisa mencapai, kalau di kota kecil kayak sini sih, di kota gue itu batokannya nggak lebih dari 50.000. Jadi batokannya itu nggak lebih dari 50.000 ya. Pernah sih sampai 70, pernah, tapi cuman itu jarang. Mungkin kalau gue kumpulin sekitar range-nya per hari itu 30.000-an lah, 30.000 sampai 50.000. Nah, yang paling biasa itu ya, maksudnya yang paling biasa ya, kalau hari-hari sepi biasa 25.000 sampai 30.000 itu udah biasa. Karena kenapa? Kita pelayanan baik sama orang. Nah, kita pun sebenarnya nggak mengharapkan itu. Kita itu yang diharapkan waktu itu penilaian bintang, kasih bintang 5 seperti itu. Karena kalau kita bintangnya 1 itu bisa ke suspend, jadi kita nggak bisa kerja di esok harinya, jadi kita udah nggak bisa kerja lagi. Dan harus banding, harus ini udah ribet. Dan tujuan utama itu kita akunnya ini biar selamat ya, biar nggak ke suspend. Nah, seperti itu. Setelah itu gue dapat duit
150.000 buat dari batokan itu bisa buat jajan lah, bisa buat makan seperti itu. Nah akhirnya uang tersimpan. Nah jadi sehari itu gue bisa nabung sekitar 450 sampai 500, kadang cuman 300, kadang cuman ya segitulah 300 sampai 500. Nah bagaimana sih ceritanya tadi kan lu bisa dapat segitu. Nah ini ada yang produk luar negeri, dia itu ngasih duit, ngasih bonus 500.000. Keren gak tuh, bonus doang 500.000. Dan ngetripnya poinnya itu, nutupnya itu nggak begitu banyak. Dia itu cuman sekitar berapa ya, 12 mungkin, sekitar 12-an lah, sekitar 12 udah tutup poin, 12 trip. Itu duitnya sekitar 500.000 pada saat itu. Gue dari kota Surabaya kayak gitu. Nah Surabaya kan besar ya waktu itu ya, maksudnya kota besar, waktu itu kecil, cari penumpang cuman segitu doang sih. Nah setelah itu gue nganterin customer gue yang ada di luar kota, dia itu ke bandara. Nah itu murah cuy. Kalau teman-teman gue waktu itu dia patok tarif sekitar 650 sampai 750. Kadang ada yang gila sampai 800. Gue nggak tahu gimana otak mereka seperti itu. Nah kalau gue memang sangat-sangat murah. Gue itu ada temen yang paling murah itu 550, tapi gue ngejual 500 doang. Nah di sini orang itu mulai suka sama gue. Anjir ini murah, orangnya ganteng. Masnya ini ganteng, mobilnya murah, bersih, harum, nyetirnya enak, komunikasinya enak. Siapa dong yang gak mau ya kan cuy. Nah di sini gue mulai dapet customer yang banyak, yang baik, yang loyal terhadap gue, dan banyak ngasih tips ke gue. Nah akhirnya pada saat itu gue di order sama tuh orang pelanggan gue nih, dia itu PP. Nah kalau PP ini gue patok tarif mbak, kalau PP segitu 600 lah, ntar kalau agak lama dikit 650. Oke mas. Oke. Nah setelah itu itu lain hari. Itu cuman yang jemput anak sama ibunya ya. Waktu itu gue one way doang, itu cuman nganter. Waktu cuman nganter doang itu kan seharusnya 500.000 nih, gue dikasih uang 1 juta. Nah ini mas dihitung dulu kurang atau enggak. Gue lihat, mbak terlalu banyak ini mbak. Udah nggak apa-apa, ambil aja semua. Gue terima kasih. Nah di situ nyari duit enak. Jadi gue cuman nganter itu perjalanan mungkin sekitar total ya PP sampai gue ke rumah lagi itu sekitar, gue ngebut sih, gue 5 jam lah, 5 jam karena gue habis ngedrop langsung pulang dari ke bandara, langsung pulang. Dan gue itu gila apa ya, maksudnya itu cepet, maksudnya kalau nyetir itu di atas 120 lah. Kalau nggak di atas 120 itu rasanya kurang greget kayak gitu. Tapi itu sangat bahaya, bukan untuk dicontoh ke teman-teman ya. Jadi kucau doang yang gila, kalian jangan. Oke. Jadi gue itu kalau di tol pernah lari sampai 160-170, itu gasnya mentok ya, 1000 cc. Itu kalau orang udah teriak-teriak ampun kayak gitu. Nah, jadi di sini gue saranin kalian lari di kecepatan seperti itu. Kalau kalian ingin cepat, japri aja ke gue, sharing masalah otomotif, karena gue juga suka otomotif, gue juga punya otomotif. Dan itu apa ya, gue dapat 1 juta sedikit, terus pulang gue istirahat, gue online lagi, ya kan? Gue online lagi di sini dapat 300, bayangin. Gue nganter pagi doang itu, nyampe rumah itu sekitar jam 8 gue berangkat kan jam 3:30 pagi, jam 3. Gue nyampe rumah jam 9 lebih, jam 9:30. Nah gue istirahat, habis zuhur
di atas jam 12, habis sholat makan, habis mandi sholat makan, gue on lagi, dapat lagi. Nah gue tutup poin lagi tuh malam tutup poin. Nah setelah gue tutup poin dapat bonus lagi, katakanlah gue dapat sekitar sama sih segituan. Nah beda lagi kalau gue malam minggu ini, jadi Jumat Sabtu Minggu ini hari-hari panen. Biasanya gue ngejalanin 2 aplikasi Indonesia sama yang luar Indonesia, kalian tahu sendiri. Nah yang ini tutup poin, yang ini tutup poin, berapa tuh 2 ini. Nah padahal paginya gue udah nganter tuh customer kayak gitu, itu seminggu bisa 2 kali 3 kali, karena orangnya mobile ya, bandara udah kemana-mana. Nah seperti itu. Nah belum customer yang lain ya, offlinean itu gue omongin online ya, belum offlinean ya. Kadang di sini gue itu makan sampai kelewat ya. Kalian itu kalau sibuk kerja jangan lupa minum jangan sampai telat, makan jangan sampai telat ya. Makan minum jangan sampai telat, karena apa? Kesehatan nomor 1, kesehatan adalah yang utama. Kalau kalian sibuk bekerja tapi lupa makan, lupa istirahat, lupa minum, nah meskipun gue itu lupa makan, maksudnya makan terlambat, tapi gue itu nggak pernah telat air putih. Nah karena apa? Kalau kalian udah telat makan, telat air putih, nah untuk blame delik, nah itu bisa mengakibatkan ya. Jadi gue jadi dokter nih anjing, maksudnya jangan lupa jaga kesehatan. Nah setelah itu gue dapat duit, hitung aja lah bisa berapa tuh. Nganter itu biasanya gue dikasih 800 lah, 800 buat 850-an buat bensin 150, jadi gue 700 aplikasinya bonus 300 1 juta. Itu saya kalau 2 aplikasi tambah 500 1 juta, hampir 2 juta. Nah pokoknya Jumat Sabtu Minggu. Nah ini hari-hari sangat menyenangkan. Tapi kalau Senin itu gue mobilesnya itu pagi doang, pagi sampai siang, maksudnya yang paling dominan dapat customer. Kalau mulai malam itu udah mulai sepi. Nah di situ gue juga malam itu juga banyak apa ya, malam juga banyak kegiatan, lihat ke jualan gue, kadang ke masjid, kadang gitu, banyak urusan yang lain juga ya. Kadang di rumah desain kayak gitu buat pesanan orang yang order kayak gitu. Nah jadi di situ gue ngedapetin duit 1,5 juta per hari dari driver kayak gitu. Nah pengalaman lagi apa ya, itu jadi Jumat Sabtu Minggu gue dapat duit banyak. Jumat Sabtu Minggu ya benar, Jumat Sabtu Minggu. Nah setelah itu gak berlangsung lama ceritanya, itu gue mau cerita lagi. Para startup ini udah gak legit lagi seperti awal-awal. Nah mereka itu ngasih potongan, maksudnya ngasih potongan itu apa ya, potongan bonus yang dulunya 300.000 jadi 200.000. Setelah itu tahun 2018 itu mulai banyak perubahan sampai bonusnya itu cuma 110.000. Bayangin, dulunya 300 sampai 110.000. Nah di sini kompetitornya banyak nih, driver mulai banyak ya, penumpang juga banyak sebenarnya. Tetapi gue nggak tahu kenapa itu pada saat itu aplikasi itu mulai banyak aturan, orderan itu kadang sepi. Di situ gue mulai malas. Nah mulai malas, gue akhirnya jadi supir taksi di Jakarta. Nah gue ke Jakarta juga gokar juga, taksi juga. Nah di sana ini dapat duit banyak, enak di sana itu. Tapi keluarnya duit juga cepet. Nah emang sih nyari duitnya gampang, habisnya gampang. Jadi lo tahu sendiri kan. Kalau di kota-kota kecil kayak gini, di kampung kayak gini, kalian itu emang nyari duit itu agak susah, tapi gaya hidupnya murah.
Tapi kalau di kota besar kayak Surabaya, Jakarta kayak gitu, kalian tuh biaya hidupnya tinggi. Belum buat ngekos ya. Kecuali kalau ngecamp itu gratis, tapi gue nggak mau ngecamp, campnya kotor, nah, kayak gitu. Jadi gue ngekos sendiri sama teman-teman ya, kadang ke rumah teman, nebeng di rumah teman, kadang di apartemen teman kayak gitu. Nggak mesti. Jadi di situ gue jajan los, cari duit los, jajan los, gak ada tabungan. Nah itu kesalahannya. Jadi pesan gue kepada kalian semua di sini, buat teman-teman kucuk ya, kalian jangan lupa nyimpen duit, menabung, berhemat. Nah, kalau ayo bro, kumpul aja. Kalau bisa bawa minum dari rumah, nah kayak gitu. Atau lu ke rumah teman lu yang agak loyal, maksudnya ya yang maksudnya gue bukan ngajarin pelit sih ya, ke teman lo yang agak kaya kayak gitu ya, maksudnya ya meskipun bukan kaya, maksudnya teman lo yang sekiranya sih punya air galon kayak atau apa kayak yang ada minuman, yang sering ke rumah, udah ke rumah si A itu aja. Karena apa? Berhemat ya, sesekali lo sedekah lah, gantian lo yang bayarin teman-teman lo kayak gitu. Tapi nggak terus-terusan sih. Nah, seperlunya aja, jangan tiap hari, sehari 2 kali 3 kali, ayo bro kita ngopi bro, ayo bro kita, yang diobrolin itu nggak ada, saling ketemu, kita saling main HP, cuman gitu doang, mabar gak jelas. Nah kalian itu kalau bisa mabar kayak gitu jangan pakai pulsa lah ya, maksudnya jangan beli kuota lah, itu saran gue sih. Kalian ke rumah teman atau ke kedai atau ke apa yang tempat yang gratisan wifi, nah kayak gitu. Kalau kalian hobi bermain game, nah jangan bermain game mulu. Kalian kalau bisa itu kerja. Nah kerja apapun yang penting halal. Jangan kerja yang gak halal. Kalian mau nonton apa dibayar, mau ini dibayar, yang penting gajian dapat duit. Nah kalian bukan menjadi beban orang tua. Nah di sini gue menjadi penasehat anjir. Alright. Ya. Jadi sedini mungkin, kalian semudah mungkin jadilah orang kaya, jadilah orang sukses. Karena kalau kalian sukses, kalau kalian kaya, pasti semua orang itu sok mengenal kalian. Pasti yang saudara jauh pasti merasa saudara dekat. Ya, keluarga yang jauh jadi sok dekat. Teman yang gak terlalu kenal jadi sok kenal. Si Betty itu beta kalau ngomong, saya bukan orang mana-mana, saya orang Jawa. Oke, jadi seperti itu guys. Kalau kalian itu kalau kalian itu menjadi orang sukses, orang kaya ya, jadi omongan kalian itu seperti typhoon, omongan kalian itu seperti itu tetap diperhatikan, tetap diperhatiin. Beda kalau kalian ya belum sukses ngebacot yang penting apa kayak yang poin-poin penting, kalian itu gak bakal diperhatiin cuy. Ingat, kalau kalian sukses, kalian aja kentut ya, kalian kentut doang, kalian ngeludah kayak gitu, itu diperhatiin sama orang cuy, dibuat bahan ikut-ikutan jadi influencer kayak gitu. Nah manusia, sifat manusia seperti itu. Nah jadi gue ingin kalian sahabat Kuco di sini menjadi orang sukses semua ya, semoga rezekinya lancar semua seperti itu. Jadi kerja kata Bapak Presiden kita Pak Jokowi, kita kerja, kita berhemat ya, jangan lupa menabung. Nah kalau nggak perlu kita nggak usah beli, apalagi yang cowok-cowok lo ya bener lo suka cewek gini ya nggak apa-apa, itu maklum. Tapi ingat, kalian nanti jadi seorang bapak, kalian nanti akan menghidupi anak orang, menghidupi anak-anak lu. Nah dari muda kalian sebisa mungkin harus sukses, harus cepat sukses, nanam duit ya, kalian hemat uang, kalian menyimpan uang buat masa depan ya, bukan uang doang, semuanya, usaha apapun bebas, yang penting halal. Nah itu pesan gue. Kalian mau jadi driver kayak gue dulu nggak apa-apa, kalian mau usaha kayak mau jadi pegawai negeri apa, yang penting kalian tuh bisa memanage, kalian tuh yang penting kalian tuh bisa memanage uang, pengeluaran
yang harus ditabung, yang harus dikasihkan orang tua, yang harus disedekahkan, sedekahkan itu seperti itu berapa. Jadi kalian itu harus bisa memanage uang, alright? Di jam berapa? Oke ya. Jadi kalian itu harus bisa apa ya? Harus bisa mengolah duit, harus bisa ngatur keuangan. Oke. Dan kembali lagi ke bisnis online, jualan online seperti gua. Jualan martabak manis atau kalian jualan nasi goreng atau apa. Nah, zaman sekarang kalau kalian tidak memanfaatkan teknologi, terkini dengan maksimal, kalian itu akan tertinggal jauh ya. Ingat, di sini kita ada platform, maksudnya startup yang tadi, yang hijau-hijau tadi, program bikin anak-anak negeri, dalam negeri sama orang luar negeri itu tadi, yang lambangnya hijau-hijau itu. Nah, kalian kalau punya usaha online harus dimasukin ke itu. Kalau ada yang lain masukin lagi, kalau ada ini masukin. Karena kenapa? Itu menambah jaring kalian. Jadi kalian contoh nih, kalian ke laut itu besar ya. Laut ini bagaikan pasaran ya, pasar market kalian. Kalau kalian itu jaringnya kecil, cuman satu wajan kayak gitu ya, satu loyang kayak gitu ya, nggak dapet bro. Mungkin bisa dapat 1-2 ikan doang, dan itu pun nggak banyak ya, maksudnya nggak langsung dapat ya. Kalian bisa mungkin seharian bisa baru dapat ya. Nah, tapi kalau kalian jaringnya besar, sama kapalnya sendiri itu masih besar, jaringnya 3 kali lipat bahkan sampai 5 kali lipat. Nah, waktu itu ikan-ikan ngumpul sampai ke dalam kayak gitu kan, jaringnya kan gede. Nah, ditarik sama nelayannya, jaringnya gede, ikannya dapat banyak. Nah, contoh seperti itu. Kalau kalian memanfaatkan, contoh nih, cuman WA doang, ya mungkin sih bisa rame karena teman lo yang ada di WA itu banyak. Tapi kalian kan capek, kalian nanti harus nganter sendiri atau nyuruh teman yang buat DO kayak gitu, DO itu apa? Delivery order kayak gitu, yang nganter sampai ke rumahnya. Kan pusing tuh kayak gitu. Nah, kalau udah ada aplikasi kayak gitu, gue bukan promosi cuy, maksudnya gue ngomong ya, itu karena startup itu udah menyediakan ke kita, menyediakan aplikasi seperti itu untuk kemudian kita juga, untuk kemudian customer juga, untuk mereka itu mencari kita itu mudah gitu loh. Kalau WA mungkin itu mungkin dari teman-teman kalian doang, tapi kalau aplikasi kan orang yang nggak kita kenal itu mereka bisa mengenal kita gitu loh. Nah, jadi saran gue, kalau kayak gue jualan martabak manis itu terang bulan, kalau orang sini bilang kalian ya mesti pakai aplikasi hijau-hijau tadi. Karena apa? 1, ya itu tadi. 2, ya itu tadi pokoknya ya, apa lupa sekolah lagi jir. Jadi itu keuntungannya, kita bisa dapat customer baru, orang lain yang nggak kenal itu kan bisa dapat, bisa beli ke kita. Dan kedua itu kita nyebar jaringnya kan luas. Ya itulah intinya. Dan kita pun dimudahkan oleh aplikasi, meskipun kita tempatnya terpelosok kayak gitu, kampung kayak gitu, yang penting kita di aplikasinya ada alamatnya jelas, kelihatan bannernya kayak gitu. Insya Allah kita bisa nambah customer, bisa nambah tingkat kelarisan kita. Kalau hijaunya cuma 1 ya mungkin bisa dapat katakanlah sehari cuma 10 orang. Tapi kalau 2 aplikasi, 2 startup kita nyalain, ini 10 kan 20, omset kita udah 2 kali lipat. Belum dari teman-teman WA, belum dari orang yang lewat kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu. Dan kalau kalian gak punya kesibukan apa-apa, kalau bisa itu jualan seperti gue, jualan sejak pagi. Nah, jualan sejak pagi itu kenapa?
Karena menjaring orang yang jam pagi sampai sore itu udah lumayan. Kalian kan cuman stay di rumah, bisa mainan HP, kalian bisa apa ya, masih bisa bersih-bersih rumah begitu. Ada orang beli, layanin. Nah kayak gitu. Tapi kan masih kan santai di rumah. Kalian jualan online itu enak di rumah, jualan santai di rumah kayak gitu. Nah kita enak kalau kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nyewa tempat di tengah kota atau apa seperti itu. Nah jadi kita itu low budget, jualan di rumah. Kita jualan di rumah tapi kita bisa mendapatkan profit yang lumayan. Kita nggak usah nyewa, kita nggak usah listriknya kan. Kalau di rumah kan kita bisa patungan sama orang rumah, air pakai air rumah kayak gitu kan. Kita tidur juga nggak nyewa tempat, contohnya seperti itu. Nah terus gue ngomong apa lagi ya, kalau jualan di rumah enaknya itu, anjir gue mau ngomong apa lupa. Itu ada anjing di depan, ngeri. Anjir anjingnya gede banget. Juga hilang konsen bangke. Rekam orang mantep tuh anjingnya. Jadi kalian kalau mau usaha jualan es, jualan makanan atau apa, udah di rumah aja. Ntar mas-masnya yang pakai hijau-hijau itu ke rumah, jemput makanan kalian nggak usah. Nah ini kalau kalian jual makanan atau minuman, utamakan yang pertama satu aja, rapi dan bersih. Itu yang utama. Ingat, kebersihan sama kerapian adalah nomor satu. Nomor dua, rasa bro. Udah kan, rasa udah. Tampilan tuh apa ya, nomor tiga lah. Nomor satu tadi apa? Rapi dan bersih. Pokoknya rapi dan bersih. Masalah tampilan kurang bagus nggak masalah, yang penting rapi sama bersih. Kedua itu rasa, ketiga baru tampilan. Itu kalau gue ya. Dan yang keempat, cara kalian marketing kayak gitu. Nah itu cara kalian, maksudnya inovasinya apa kayak itu terserah kalian. Nah kalian jualan minuman ya kalian harus beda, kalian harus lebih enak daripada yang lain. Contohnya seperti itu. Contohnya kayak gue jualan martabak, apa sih yang lain daripada yang lain? Karena gue itu lebih enak apa teksturnya ya, kalau dulu ya kayak gitu. Tapi setelah gue ganti resepnya, karena gue nggak suka yang terlalu lembut kayak gitu, gue samain teranggolannya, martabaknya sama penjual-penjual yang lain. Jadi keistimewaannya nggak terlalu ada bagi gue. Maksudnya bagi orang lain juga nggak ada, biasa aja. Cuman orang beli terang bulan kayak gitu, udah rasanya kayak gitu. Tapi bukan bukan terang bulan yang enak, maksudnya apa kayak gitu, nggak terlalu spesial, nggak, jujur nggak yang terlalu spesial kayak gitu, yang lain daripada yang lain nggak, ya sama seperti pasaran, cuman ya enak, yang kelasnya premium kayak gitu. Bukan tekstur. Waktu gue jualan pertama kali dulu kan teksturnya kan beda, emang empuk kayak gitu, kayak roti. Tapi gue sendiri gak suka karena teksturnya terlalu lembut kayak gitu. Nah terus kalau kalian usaha apa, cuan-cuanan apa gitu, kalian jual beli mobil, katakanlah jual beli mobil, itu kalian kalau bisa, kalian itu harus ngerti mobil sih, harus ngerti otomotif sih. Kalian jual beli motor, jual beli mobil, ya contohnya apa ya, kalau bukan sesuai passion kalian paksain itu juga kurang pas sebenarnya. Karena kalau kalian nggak ngerti mobil, nggak ngerti motor, kalian jualan motor atau jualan mobil, ditanya orang, kalian pelongo-pelongo, kalian toleh-toleh, kalian apa, bengong, nggak tahu. Mas itu cc-nya berapa? Ini cc itu makanan apa? Udah mampus kalian.
Mas tuh pajaknya gimana ini? Tanya pajak apa? Bingung. Mas tuh tipe high grade atau mas itu tipe yang apa, yang tahun berapa? Oh yang sudah facelift. Facelift itu makanan apa kayak gitu. Jadi kalau kalian terjun di dunia yang mau kalian terjun bisnis itu, kalian pelajari dulu. Aku pengen jual beli motor nih. Ya rezeki orang memang beda sih. Kalau motornya temen gue nih, jadi dijual, motor temen gue jual, beli, mas kamu mau beli ini temen gue, udah itu cuma jadi mangklar doang. Ntar kalian dapat, maksudnya ya itu sama sih mangklar, tapi kalian kan nggak tahu spek-speknya atau gimana. Nah, kalian itu cuma bisa dikasih sedikit. Nah tapi kalau kalian itu tahu, kalian itu maklar yang pintar, maksudnya ini pasarnya segini gini, lu jual segini gini, nantinya segini gini. Nah kalian tuh bisa ngatur, maksudnya segini, biasanya gue kalau ngejualin motor atau mobil itu segini, gue dapatnya segini persen, kalau segini kurang dong, kayak gitu. Nah karena kan jasa maklar kan, ada orang jual, kalian nyari pembeli, nah kasarnya kayak gitu. Nah itu nilai plus sih, maksudnya nilai plusnya kalau kalian tahu spek-spek, kalian ngerti motor, kalian ngerti otomotif, jadi kalian itu enak jadi maklar. Jadi maklar itu enak, contohnya kayak gitu. Nah terus HP juga, HP ini tapi kalian nggak ngerti spek-spek, ya itu ya kurang afdol kalau menurut gue ya tapi semua itu tergantung sih. Gue nggak ngerti ini tapi gue lancar aja, nggak apa-apa, jalanin aja bro. Gue selama ini ya nggak terlalu ngerti bro masalah otomotif bro, tapi gue juga jual beli motor, mobil biasanya. Nggak apa-apa, nggak masalah, lakuin terus. Rezeki orang beda-beda kok. Contohnya orang ngerti kayak saya gini, kayak gue ini ngerti spek-spek gini, tapi rezeki kita itu beda. Mungkin bisa lebih gede daripada gue, maksudnya rezeki kalian bisa lebih gede mungkin meskipun kalian nggak tahu ilmunya. Nah tapi itu kan perbandingannya mungkin 1:10. Nah seperti itu. Tapi beda sama kalian yang ngerti spek, kalian yang ngerti seluk-beluknya lah, kalian passionnya di situ, kalian jual beli di situ enak. Kalian jual beli tanah itu aturan mainnya seperti apa, ini. Kalau kalian nggak tahu apa kayak pajaknya ini, kalian tadi nggak tahu, cuman jadi maklar dapat persenan taunya segini doang kayak gitu. Nah tapi kalau kalian ngerti pinter gini, loh pak biasanya dapatnya segini persen pak, saya kok cuma dikasih segini persen, saya nggak mau dong. Kalau nggak, itu nggak saya kenalin, saya kenalin ke pembeli gini. Oh iya mas, iya mau biasanya segini biasanya. Nah, kalian bisa dapat enak. Nah itu cuman saran-saran dari gue. Nah kalau kalian bisnis ini itu begitu, kalau bisnis begitu. Nah sekarang yang paling legit, ulangi lagi gue tabok. Jadi teman gue itu ada ya, si Huang itu ada, dia itu bisnis tanam duit. Apa itu tanam duit? Itu contohnya kayak apa ya, bukan marketplace, bukan. Jadi apa ya, gue lupa namanya apa anjir. Jadi saham, main saham. Jadi dia itu bisnis saham itu aturan mainnya. Gue itu pernah sih mempelajari saham udah lama, tapi gue gak terjun, gue merhatiin doang, tapi gue udah lupa ya. Jadi gue udah lupa. Nah nanti next time insyaallah gue mau ngundang si Huang ini. Nah si Huang ini gue mau ngundang dia, gue mau wawancara ke dia, bagaimana cara main saham, bagaimana dia bisa dapetin duit banyak dari saham, bagaimana cara bermainnya. Nah itu katanya seperti bukan trading sih, bisa kayak naik turun kayak gitu. Pokoknya kalau pas naik dijual, pas untung dijual.
kalau pas harganya turun kita beli atau gimana gitu. Saham itu gue gak ngerti persis 100% sih, makanya gue mau tanya-tanya, ntar gue undang dia, gue pengen nanya-nanya gimana sih cuan-cuanan di saham. Nah, karena dia itu pernah cerita ke gue tapi gue lupa. Temen gue si Uang itu dia dapetin duit, dia nabung dia tuh cuman nanam saham sekitar 500.000 atau berapa. Terus akhirnya dia itu waktu itu sahamnya naik atau dia menjual sedapat sampai 6 juta atau 5 juta kayak gitulah pokoknya. Nah, makanya itu bayangin kalau 10 kali lipat berapa? 60 juta dengan modal cuma 5 juta tuh. Bisa cepet kaya tuh. Nah, intinya dia itu makanya tadi kali, intinya itu dia itu nyimpen duit di saham kayak gitu. Saham itu banyak perusahaan-perusahaan kayak gitu sih, perusahaan A, perusahaan B kayak gitu. Terus dia ikut tanam modal, tanam saham. Kalau usahanya rugi dia ikut rugi, kalau usahanya untung dia ikut untung. Nah, kalau setahu gue di agama Muslim ya, itu kalau bisnis seperti itu halal setahu gue. Karena apa? Yang namanya usaha kalau profit terus itu malah tanda tanya, itu malah biasanya penipuan. Yang namanya usaha ikut gabung tanam usaha itu rugi untung harus ikut. Kalau dia ikut untung terus itu nggak halal. Jadi kalau pas rugi dia ikut rugi, kalau pas untung dia ikut untung. Nah, itu malah usaha bisnis bersama yang halal. Jadi gue ntar mungkin kapan ya, minggu depan atau apa, gue mau ketemu sama si Huang ini, mau gue tanya-tanya, mau gue gali-gali informasinya. Gue mau nanya gimana sih lu bisa ngedapetin duit dengan enak di saham, dan bagaimana caranya bermain di saham. Gue mau undang dia, mau gue suruh jelasin gimana cara bermainnya dengan jelas, biar teman-teman kuco semua bisa biar ikutan saham kayak gitu. Nah, tapi bukan saham doang. Ini sih ada yang kemarin tuh teman gue juga ada yang ngomongin bermain falas kayak gitu. Nah, bagaimana bermain falas? Gue nggak tahu. Jadi gimana? Contoh gini. Kurs mata uang ini kan naik turun tuh. Contoh nih, yang setahu gue aja ya, Indonesia terhadap negara Swiss, contohnya kayak gitu. Nah, $1 Swiss atau franken itu katakanlah 16.000. Katakanlah pada saat ini 15.500, contoh kayak gitu. Nah, pas pada saat turun kita itu beli franken. Nah, duit kita itu kita convert ke Swiss money atau franken atau dolar Swiss ya. Setelah itu kita lihat grafiknya, kalau turun jangan kita jual. Nah, kita nunggu sampai naik sampai 16, bahkan 16 lebih ya. Nah, itu baru kita jual. Nah, per dolarnya, per frankennya itu kita udah untung 500 rupiah. Nah, tinggal kita ngalihin. Kalau kita punya 1.000 dolarnya, tinggal kali 1.000, berarti kita dapat 500.000 per transaksi itu. Belum potongan-potongan tuh mungkin berapa ya? Kecil kok, katanya malah hampir gak ada potongan kayak gitu. Itu banknya apa saya lupa. Tapi teman saya itu pernah nawarin kayak gitu. Dia itu bekerja di bank swasta, ya suatu bank swasta. Nah, itu dia. Itu nanti kapan-kapan juga mau gue undang juga, mau gue wawancarai bagaimana bisa cuan-cuanan yang legit, yang enak, yang penting kita dapat modal. Nah, bagaimana kita harus dapat modal? Ya kita itu usaha dari kecil-kecilan dulu. Kita pinjam orang tua, pinjam kakak atau siapa, atau kita dapat uang dari pesangon dari siapa, kita kumpulin, kita buat usaha. Dan
usaha itu nggak harus pakai modal kok. Usaha kita punya tangan, punya mulut, kita punya tenaga, itu udah modal ya. Itu poin penting. Jadi kita harus punya modal dulu kalau mau usaha, apalagi yang tipe model-model usaha yang cuan-cuan seperti saham seperti itu kalau kita punya modal gede enak, modal gede enak. Kita punya modal 10 juta 20 juta seperti itu enak. Jadi 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 kalau kita itu ya, kalau kita dapat kalau kita dapat modal gede, kita mau bisnis apapun itu enak. Ingat ya, kalau kita punya modal usaha gede, itu kita pengen usaha jual beli mobil atau apa, itu enak. Contoh gini, ini ada teman kita nih butuh duit buat nyekolahin anaknya atau apa kayak gitu. Nah, pasaran motor, katakanlah pasaran motor itu menjualnya 9 juta, tapi dia butuh duit, udah dibeli 7 juta aja nggak apa-apa, gini. Biar pokoknya saya segera butuh duit dalam minggu ini. Nah, kalau kita punya duit, ya kan? Kalau kita punya duit, itu langsung kita beli, enak. Tapi kalau kita nggak punya modal kan nggak enak kayak gitu. Kita cuma jadi perantara kayak gitu, itu pun masih butuh waktu lama kayak gitu. Kalau kita punya modal sendiri, langsung kita beli 7 juta, nah itu masih bisa kita nego. Udah 68 ya, kalau 68 langsung gue kasih sekarang gitu. Ya udah deh. Nah, dari harga umum 9 juta kita potong 500, katakanlah kita bisa ngejual 8,5. 8,5 kita dapatnya 68. Kita udah untung 1.700.000. Itu katakanlah kita punya motor itu seminggu harus udah kita jual lagi. Nah, dalam 1 minggu kita udah dapat duit 1.700.000. Nah, ingat, modal kembali utuh, bonus doang, maksudnya laba doang 1,7. Nah, kalau itu kita bisa setiap seminggu sekali kayak gitu, atau bahkan seminggu bisa 2 kali 3 kali, itu lebih enak. Kalau katakanlah seminggu sekali 1,5 lah, katakanlah 1,5 per minggu, 2 minggu 3 juta, sebulan 6 juta. Salah, iya bener, 1,5 kali 4 sebulan 6 juta. Nah, cuman itu doang. Nah, kalau kita link kita banyak teman ya, banyak kolega, banyak teman kayak gitu, kita punya link banyak di sosial media atau apa, kita lebih enak, lebih gampang kita ngejualnya kayak gitu. Nah, jadi platform maksudnya apa kayak semuanya seperti IG, YT atau AS gitu, pokoknya harus kita terjun semua kalau kita bikin bisnis. Jadi semua harus kita masukin karena untuk memperlebar jaring kita. Kalau jaring kita itu lebar, jaring kita besar, yang dapat kita itu insya Allah besar. Tapi kalau kita jaringnya kita kecil, dapat ikannya ya kecil, sedikit, bahkan nggak ada. Nah, tapi kalau kita melempar jaring yang gede, kita melempar jaring yang banyak, kita melempar jaring yang besar kayak gitu,
insya Allah dapat ikannya juga banyak, percaya sama gue deh. Apalagi banyak teman nggak enak ya, itu mindset orang beda-beda. Kalau menurut gue sendiri, banyak teman enak, banyak teman kita usaha apa-apa bisa lancar, banyak teman bukan teman toksik ya, maksud gue banyak teman ya kita enak, kita mau usaha apa, kita pengen apa bisa dibantuin promosi, teman promosi dari temennya teman ini jadi kenalan baru, teman-temannya teman itu bisa promosi juga, oh ini enak, terus teman yang ini misalnya ke saudaranya jadi kenal, saudaranya promosiin ke teman-temannya saudaranya, jadi kayak gitu terus, simbiosis mutualisme. Nah, semakin banyak orang, banyak teman, dikenal banyak orang, itu enak kalau menurut gue. Karena kenapa? Jadi kalian tuh bisnis itu bisa enak, bisnis bisa enak, jualan apa bisa cepat laku, gampang dicari orang. Tapi kalau kalian, contoh nih, kalian nggak punya teman kalian dikit, kalian jaringannya sedikit, menjaringnya itu juga sedikit, kalian nggak ikut aplikasi yang hijau-hijau tadi, ya cuman orang lewat kayak gini, nunggu orang lewat. Iya kalau ada yang beli, kalau ada yang enggak. Nah, contoh kayak gitu. Ya syukur-syukur kalau di pinggir jalan yang besar kayak gitu masih enak, orang lewat kayak gitu. Nah, apalagi tanpa aplikasi yang hijau-hijau tadi. Nah, startup yang hijau-hijau tadi. Nah, kalau kita ikut, nah itu tadi. Terus banyak teman, banyak ini, udah seperti itu. Jadi intinya dari pembahasan kali ini gue udah cerita ya tadi ya, gue bagaimana gue bisa dapetin uang 1,5 juta sampai hampir 2 juta. Terus gimana kalian itu harus semangat, masih muda ya. Poin-poin penting di sini di video ini, gimana kalian itu harus semangat bekerja sedini mungkin. Kalian masih sekolah bekerja gak masalah, kalian usaha sejak masih sekolah gak masalah, kalian SD, SMP semua usaha gak masalah, kalian jadi YouTuber gak masalah, kalian jangan mau jadi influencer gak masalah, kalian jadi penyanyi, jadi karir apa kayak sepak bola atau apa, gak masalah. Yang penting kita harus bekerja, kita semangat cari duit, semangat untuk masa depan. Jangan lupa beribadah, jangan lupa sedekah. Kalau kita sudah sukses kaya, jangan sombong, jangan pelit. Kita harus sedekah ke orang, kita harus berbagi, jangan sampai melupain orang tua, karena orang tua itu nomor 1 yang harus kita sedekahin. Meskipun orang tua kita lebih kaya, kita harus ingat, kita harus bersedekah ke orang tua kita. Kita harus membahagiakan kedua orang kita, bukan material aja, bukan duit aja. Kasih sayang kita terhadap orang tua itu juga harus, karena orang tua itu yang utama ya. Karena kalau sayang ke kedua orang tua, insya Allah kalian tuh mau ngejalanin apapun semuanya lancar, insya Allah seperti itu ya. Jadi gue bukan ustadz di sini, tapi itu memang kenyataan cuy. Ya sekian aja ya video gue. Jadi kalian ingat-ingat pesan dari Kuco ya, itu tadi, jangan lupa bekerja giat, berhemat, nabung uang buat masa depan, jangan boros, ngeluarin duit seperlunya aja, nggak usah sok-sokan, nggak usah sok ngebosin, nggak usah habis-habisin duit lah pokoknya, nggak usah terlalu minta-minta ke orang tua, kecuali kalau kalian dapat rezeki nomplok jebret. Nah, sesekali nggak apa-apa ngebosin teman, belanja apa, pengen kemana, pengen liburan, gak masalah, tapi jangan terus-terusan, jangan besar pasak daripada tiang. Oke, itu aja pesan dari Kuco. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Kuco semua, sahabat Kuco yang besar semua. Mohon maaf Kuco belum bisa reaction cewek-cewek ya, kalian cowok-cowok ya. Nanti kapan lah gue reaction lagi, tapi doain gue segera monetisasi. Ini yang paling penting cuy, penting ya, itu monetisasi bagi channel gue. Oke, gue minta bantuannya, gue minta subscribe-nya, gue minta like-nya ya. Terima kasih yang udah support sampai di sini. Kucoy ngebacot 1 jam lebih 5 menit ini.
tanpa minum. Gue coba nge-share pengalaman ini. Terima kasih udah didengerin, dan kalian kalau terima kasih gue bilang sama-sama ya. Semoga kita sehat semua, kita sukses bersama, kita kaya bersama, kita menjadi Atta Halilintar semua. Amin. Oke, terima kasih. Ciao.